Perkenalkan, saya Yunia Rizky Kristanti, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMA Budia Wacana, Yogyakarta. Siap. Salam. Iya, selamat siang semuanya. Silakan berduduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Kalau hujan tapi kalian tetap semangat untuk sekolah. Nanti kalian bagus ya. Motivasi untuk belajarnya sangat tinggi. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau mengawalinya dengan berdoa. Nah, Bu Niki minta tolong Wisdom untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Oke, terima kasih Wisdom yang sudah memimpin doa. Oke, setelah kita berdoa, kita mau mengecek kehadiran. Jadi nanti ketika memiliki menyebut nama kalian, silakan tunjuk tangan dan bilang hadir, gitu ya. Untuk yang pertama, Alvino Yuwono. Hadir, oke. Kemudian yang kedua, Audrina Sofi. Hadir. Evelyn Gloria Sinaga. Hadir. Saltian Cahya Liveno. Oh sakit. Oke, semoga ini ya sehat semuanya ya. Ini kita doakan juga teman kita Saltian, semoga besok bisa kumpul bersama kita. Kemudian hanya satu yang tidak hadir ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita mau mengecek kerapian dulu. Silakan kalian berdiri. Silakan dicek kerapiannya. Apakah kalian sudah rapi hari ini? Nah, yang masih bajunya masih dikeluarkan silakan dimasukkan dulu. Nah, sudah? Kalau sudah rapi, silakan kalian cek bangku kalian apakah sudah rapi belum. Kalau belum rapi, silakan diurutkan ya, penjulunya paling depan ya. Oke. Kalau sudah, dicek juga yang di samping-samping apakah ada sampah-sampah enggak. Kalau ada sampah, silakan dipungut kemudian dibuang di tempat sampah. Tapi sebelumnya kita mau review dulu nih, yang sebelumnya pembelajaran sebelumnya. Ada yang tahu sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Sally? Tentang vulkanisme ya. Masih ingat ya? Ketika itu kita praktikum misalnya ya. Oke, kita sudah belajar vulkanisme. Nah, sehari ini kita belajarnya tentang seisme ya. Jadi ini adalah lanjutan materi yang dari yang kemarin. Oke. Kita lanjut saja. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang Bu Kiki mau minta pendapat kalian ya. Yang pertama, pernahkah kalian merasakan goncangan gempa? Pernah. Ketika apa kalian merasakan goncangan gempa? Tidur? Oke. Sedang apa? Sedang di jalan mungkin? Iya. Apakah ada dampak positif? Ada nggak? Masa ada. Dengan adanya gempa kita bisa mengetahui mineralogi atau barang tambang yang seharusnya keluar, kemudian kan terjadi gesekan, kemudian mineralnya naik. Nah, itu menjadi bahan atau bisa menjadi sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Itu adalah dampak positifnya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi apa saja sih hari ini yang kita melalui pembelajaran problem based learning. Nah, jadi Bu Kiki hari ini menggunakan metode PBL ya, problem based learning dengan media pembelajaran video pembelajaran. Nanti kita melihat dua video ya tentang gempa. Kemudian mempermainkan permainan acak kartu juga. Jadi nanti di sela-sela materi juga ada permainan supaya kalian tidak bosan dan boring. Yang ketiga, nanti kalian juga akan diberikan LKPD setelah akhir kegiatan ini ya, yang nantinya akan membuat laporan dalam LKPD tertulis, yaitu tentang analisis gempa di berbagai wilayah. Jadi tidak hanya di Jogja, kita nanti bisa di Nias, di Palu, yang di wilayah Indonesia yang sering terjadi gempa. Kemudian bagi kehidupan manusia secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian kita mau menyimak ya terkait dengan gambaran manfaat untuk mempelajari pembelajaran kita hari ini apa yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Jadi setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu jangan cuma berlalu, tapi ada manfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga memiliki rasa semakin mendekat
dari datang secara tiba-tiba. Nah, jadi kita tidak tahu adanya bencana, mungkin besok akan ada gempa, besok ada vulkanisme dan lain sebagainya, kita tidak akan pernah tahu. Apa yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan yang namanya antisipasi atau mitigasi. Itu yang manusia lakukan. Jadi dari pembelajaran bermakna hari ini kita bisa belajar tentang itu. Oke? Paham? Mengerti ya? Lanjut ke assessment. Ya. Coba anak-anak silakan cek di kuintal kalian masing-masing. Oke, cek di kuintal, kemudian kalian cek di situ ada soal pretest atau asesmen diagnostik. Silakan bisa dikerjakan 5 soal pilihan ganda itu, ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diletakkan HP kalian semuanya, ya. Oke, asesmen ini nanti nilainya akan digunakan untuk menentukan kelompok. Nanti jadi kita pembelajarannya juga ada kelompok, ya. D1 ada permainan acak kartu, yang kedua ada pengisian LKPD. Jadi nanti pedomannya untuk itu supaya kita pembelajarannya berdiferensiasi, ya. Kita mau ke video. Coba sekarang ada 2 video yang akan Bumi tayangkan. Silakan diperhatikan dengan seksama. Nanti Bumi minta kalian untuk memberikan tanggapan dari video tersebut. Oke, sudah siap? Soal digoyang, melihat lampu gadung bergoyang, atau jendela kaca bergerak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah titik api Pasifik. Dan gempa bumi Samudra berada di pertengahan beberapa lempengan tektonik yang terjadi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan matangnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik. Ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Boleh, silakan. Silakan, oke, Jana. Ya, Apakah semua gempa itu menimbulkan tsunami? Oke, apakah semua gempa itu menimbulkan tsunami? Mungkin sebelum Bu Kiki jawab, atau mungkin ada yang menanggapi dari pertanyaan Juana? Silakan. Oh ya, silakan Anda. Apakah semua gempa bisa menimbulkan tsunami? Enggak semua gempa itu menimbulkan tsunami, hanya gempa-gempa tertentu aja, kayak misalkan gempa yang terjadi di lautan datar. Ya, gempa-gempa dengan kekuatan mungkin besar ya 8, ya. Tapi kalau gempanya dalam itu tidak menimbulkan tsunami, tapi gempa dangkal itu bisa menimbulkan tsunami ketika titik episentrumnya itu berada di laut. Gempa ada yang ketika terjadi gempa langsung apa tadi yang dilakukan ketika ada yang di kelas? Langsung nunduk, kemudian apa? Berlindung di bawah meja. Ke penjelasan materi. Nah, nanti Bu Kiki akan menjelaskan materi ya tentang apa itu gempa dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan, silakan kalian menanggapi langsung. Oke? Yuk, biar semangat kita tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita mau bahas apa itu gempa bumi secara tiba-tiba. Apakah bisa diprediksi? Oh, besok itu Rabu tanggal sekian mau ada gempa. Bisa nggak diprediksi? Tidak ya. Contoh, salah satu contoh gambar ya. Gambar ketika terjadi gempa ini seperti ini, bangunannya pada roboh semua, Bantul ya. Sudah ya, sudah lahir ya. Mungkin banyak sekali ya bangunan-bangunan yang roboh, kemudian ternak-ternak yang mati dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran akibat dari gempa ya. Klasik
Klasifikasi gempa, ada klasifikasi berdasarkan penyebabnya. Ada gempa bumi runtuhan, ada gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi runtuhan itu adalah gempa bumi yang disebabkan oleh erosi, tanah longsor. Melihat tanah longsor, mungkin erosi pernah ya. Walaupun tidak melihat secara mata, kita melihat prosesnya. Atau mungkin kalian sudah pernah melihat di YouTube atau jarak kurang dari 10.000 km. Kita mau nggak mau adalah negara yang rawan bencana, jadi kita harus memiliki mitigasi bencana yang kuat. Nah, kemudian kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Nah, sekarang kalian mengenali kalian di daerah mana. Itu apakah rawan bencana, apakah di atas sesar yang aktif. Kalau di Jogja sendiri yang sesar yang aktif adalah opak ya. Kalian berkelompok sesuai dengan yang nama-nama yang ada di grup WhatsApp tersebut. Silakan langsung menempatkan diri. Silakan ditunjuk ketua kelompoknya siapa? Ayo, silakan ditunjuk. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Silakan boleh laki-laki, boleh perempuan. Oke. Semuanya memperhatikan begini sebentar ke depan. Jadi hari ini kita mau belajar atau bermain ya. Ini kan tadi sudah menjelaskan, sudah melihat video, sudah mendapat penjelasan PowerPoint dari Bu Kiki. Nah, kita mau refresh dulu nih. Ada game-game kecil ya. Di sini akan Bu Kiki akan memberikan lem. Di sini ada lem. Kemudian di sini ada pertanyaan dan ada alternatif jawaban. Ini adalah permainannya adalah menggunakan model scramble dan ini adalah acak kartu ya. Jadi silakan kalian menyusul, ada pertanyaan, ada jawaban alternatif, ada alternatif jawaban. Jadi kalian tugasnya adalah menjodohkan jawaban yang tepat. Oke, paham? Kemudian disusun di sini. Kemudian ditempel. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jodohkan. Oke, paham? Paham? Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil bahan. Mulai dari sekarang. Nah, jadi ada yang ngelem, ada yang mencari gitu. Mungkin nanti misalnya selesainya bisa cepat ya. Jawabannya satu, hanya satu. Waktunya 3 menit lagi. Gak ada lagi sama. Apanya yes, Bang? Selesai, oke. Silakan boleh maju ke depan. Oke, pertanyaan atau yang pertama itu getaran yang terjadi di permukaan bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi disebut dengan gempa bumi. Oke, betul. Kelompok betul? Betul. 3 betul? Betul. Oke. Bangunan yang roboh ya. Termasuk dalam udah jelas ada bangunan roboh berarti dampak apa? Negatif. Betul? Betul. Betul? Betul, betul. Ya. Buat mineral ada ya. Tadi ada dampak positif itu ya. Yaitu dengan adanya mineral ya. Berarti itu dampak positif. Oke, good. Ya, apa nama kebalik ya? Gelombang yang pertama kali tiba di stasiun seismik adalah gelombang primer. Kalau gelombang setelah primer adalah sekunder.
sekunder ya. Gelombang kedua atau yang disebut dengan gempa susulan. Ya, epicentrumnya berbentuk garis namanya linier. Tadi sudah dibahas juga ya. Namanya epicentrum ya. Sesar opak merupakan patahan aktif. Tadi sudah Bu Kiki gaungkan berkali-kali ya. Sesar opak itu ada di Jogja, berarti gempa Jogja. Oke, good. Adanya aktivitas subduction lempeng Indo-Australia termasuk kategori megatrust. Event gempa ini memicu terjadinya tsunami kecil di tanah tanah bala, yaitu gempa Nia. Ini benar semua ya? Betul semua. Berikan aplaus dong untuk kelompoknya. Ya, betul. Masih dalam kelompok kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sekarang perhatikan ke depan dulu. Oke, Bu Kiki akan membagi LKPD satu kelompok satu ya. Peserta didik terampil dalam membuat laporan tertulis, yaitu LKPD ini ya, yang hasil dari atau isi dari LKPD ini yaitu menganalisis gempa di berbagai wilayah yang terjadi pada kehidupan manusia secara mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Tunjuknya diskusikanlah dengan kelompok tentang jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD yang sudah kalian terima ya. Jadi secara berkelompok silakan kalian berdiskusi. Dalam proses berkelompok, dalam proses presentasi nanti akan ada penilaian dari oke, paham? Oke, silakan mengerjakan LKPD, waktunya 7 menit. Ada peta, kalau kalian petanya kurang jelas kalian bisa scan di HP supaya kalian bisa melihat wilayah-wilayah Jogja yang rawan gempa, yang tidak rawan gempa itu di mana aja. Ya, jadi kalian bisa scan di sini ya, pakai barcode. Oke, silakan. Ini kan mungkin kurang jelas, jadi biar di zoom terlihat wilayah-wilayah mana. Rumahmu minggir loh, coba dilihat minggir itu rawan gempa apa enggak. Waktunya sudah habis, minta tolong untuk presentasi. Tuh, siapa yang merasa sudah siap kelompoknya untuk presentasi? Oke, ya silakan kelompok merasa. Yuk, kita mau presentasi. Ya, kami akan presentasi dari hasil yang telah kami diskusikan. Nomor 1, jelaskan pengaruh seismo terhadap kehidupan. Seismo memiliki beberapa pengaruh terhadap kehidupan manusia. Pengaruh positif yaitu mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi, mengetahui struktur lapisan bumi, menentukan jenis dan kekuatan konstruksi bangunan. Kemudian pengaruh negatifnya yaitu terjadi gempa bumi, menimbulkan korban jiwa, adanya kerugian materi seperti rumah dan harta benda. Tanah menjadi rusak karena tergoncang akibat gempa, gelombang tsunami. Nomor 2, jelaskan mengapa wilayah di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan jelaskan jenis gempa yang paling berbahaya. Indonesia sering terjadi gempa bumi karena secara geografis Indonesia terletak berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Gempa yang paling berbahaya adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona pengencangan. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat dan bisa memicu tsunami. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan ketika sedang terjadi gempa bumi.
Tindakan yang dapat dilakukan saat terjadi gempa bumi adalah: 1. Hindari kepanikan dan tetap tenang. Yang kedua, segera keluar dari bangunan jika sedang berada dalam bangunan. Yang ketiga, berlindung dari runtuhan dalam gedung. Dan yang keempat adalah tindakan di area terbuka. Yang nomor 4, jelaskan penyebab yang membedakan gempa di Yogyakarta, Palu, Pacitan, dan Nias. Penyebab perbedaan gempa di Jogja, Palu, Pacitan, dan Nias adalah: 1. Jogja. Wilayah tersebut berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudra Indonesia sehingga menyebabkan gempa di wilayah Jogja. Palu. Diakibatkan oleh aktivitas sesar Palu Koro pada segmen Donggala antara dengan mekanisme sesar mendatar. Di warna merah meliputi wilayah Girimulya, Prambanan, dan Gedang Sari. Di pink tua meliputi kota Piungan, Patok, dan Pajong. Putih meliputi Nanggulan, Moyudan, Sanden, Kretek, Sayegan, Melati, Kalian, Kaptosari, dan Karanganyar. Silakan berikan tepuk tangan dong. Kami yang beranggotakan saya Hari Lorenz. Saya bisa. Hasil diskusi kami adalah pengaruh semen terhadap kehidupan adalah mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi, mengetahui struktur lapisan kulit bumi, menentukan jenis dan kekuatan konstruksi bangunan. Tektonik yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan konvensional dan transversal. Lempeng di Samudra Indonesia, Palu. Aktivitas sesar Palu, Nias, aktif subduksi. Oke, ada yang mau menanggapi atau bertanya untuk kelompok kelompok Hario? Ada? Tidak? Oke, kalau tidak berikan aplaus dulu. Adalah penguatan dan hal yang belum dipahami dalam hal ini adalah apa sih dari gempa yang belum kalian pahami tentang gempa? Kayaknya sudah semuanya ya. Ya ya, kalian sudah tahu tadi kita sudah melihat video tentang proses terjadinya gempa. Kemudian mungkin kalian juga tidak mungkin lagi ya. Ini pasti ya sudah pernah merasakan bagaimana getaran-getaran gempa ya, bukan getaran cinta ya, tapi getaran gempa. Ada dampak positif, ada yang dampak negatif. Kita harus mengantisipasi mau nggak mau ya, supaya kita itu tidak ketika terjadi gempa istilahnya hal yang kita upayakan itu meminimalisir terjadinya dampak yang terjadi. Malah kita tuh jadi tahu toh gempa itu seperti itu. Oh ternyata itu berasal dari pergeseran lempeng. Gempa itu ada gempa runtuhan, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Mungkin gempa yang dibuat oleh manusia, misalnya dibuat manusia itu apa misalnya? Kayak bom. Nah misalnya apa? Itu adalah kesimpulannya. Jadi kita menjadi tahu dampaknya, kita menjadi tahu prosesnya, kita menjadi tahu jenisnya, kita menjadi tahu. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, kita sepakat. Kita lanjut. Refleksi. Nah sekarang Bu Kiki mau membagikan lembar refleksi. Di sini isinya adalah evaluasi ya. Jadi hari ini kalian belajar itu kalian silakan tuangkan dalam pertanyaan seperti ini. Misalnya saya sangat antusias dalam pembelajaran hari ini. Misalnya kalian jawabannya sangat setuju, boleh setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Boleh bisa dipahami ya. Silakan diisi untuk refleksi ini. Tidak dikumpulkan hari ini tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan selesai pulang sekolah juga boleh atau mungkin besok pagi juga nggak apa-apa. Minta tolong siapa ketua kelasnya? Nanda ya, minta tolong nanti dibagikan untuk lembar refleksi ini. Jangan lupa besok dikumpulkan ya. Oke, kita lanjut. Asesmen sumatik, silakan kalian mengecek di kuintal kalian masing-masing. Oke, di kuintal di situ di bagian sumatif ada yang namanya kolom post test ya atau asesmen sumatif ini ya. Silakan kalian klik, kemudian ada 5 soal pilihan ganda. Ini ketika kita sudah belajar seisme berarti pengetahuan kalian semakin bertambah ya. Nah ini Bu Kiki akan mengetes kemampuan kalian setelah belajar seisme hari ini bagaimana. Silakan jawablah 5 pertanyaan yang ada di kuintal. Nah untuk waktunya 5 menit dari sekarang.
Ada yang sudah selesai? Wah, hebat ya. Sally dan Sophie sudah selesai. Yang lain tidak usah terburu-buru, tapi kerjakanlah dengan semaksimal mungkin. Ada yang sudah selesai? Wah, hebat ya. Sally dan Sophie sudah selesai. Yang lain tidak usah terburu-buru, tapi kerjakanlah dengan semaksimal mungkin ya. Oke, waktunya kurang 2 menit lagi. Oke. Sudah selesai, Jun. Alvin kok murung? Kenapa? Gak apa-apa kan? Gak ada masalah ya? Kenapa? Oh, bestinya nggak masuk ya. Karena Saltian sakit ya. Gimana Saltian? Semoga besok bisa sembuh terus kamu bisa semangat lagi sekolahnya ya. Sudah semua? Sudah? Oke, mantap. Kalau sudah semua, HP-nya diletakkan dulu. Nah, ini adalah akhir dari KBM kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Ya, jadi yang awal kita sudah vulkanisme, terus kemudian seisme, kemudian yang akan datang kita akan belajar tentang tenaga eksogen. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Kiki akhiri, minta tolong untuk menutup dalam doa, minta tolong siapa ya? Nanda. Ya. Mari Nanda, kalau sudah datang. Jadi teman-teman untuk bilang akhir. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Kalau hujan, silakan pakai mangkok ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Siap. Salam. Terima kasih, Bu Kiki. Iya, terima kasih. Silakan boleh keluar. Ya, oke, makasih.